Oke guys, kembali ke Rizky Motovlog tentunya. Oke, kali ini gue bakal nge-review sedikit tentang motor yang selama ini saya kendarai buat ngevlog. Oke, ini adalah Vixion 2012 dimodifikasi menjadi Yamaha R125 dan Yamaha R15 tentunya. Oke, kali ini guys, gue pertama-tama mau bahas tentang soal fairing dulu deh. Nah, untuk fairing sendiri, fairing ini saya menggunakan fairing Yamaha R125. Terbuat dari custom fiber, cuma fibernya itu nggak fiber asal-asalan ya, bapak-bapak, om-om, kakak-kakak. Kuat pak. Loh, gebuk orang, benjol-benjol pala lo. Lihat tuh, hasil finishingnya rapi, mulus. Ini fiber, bukan ABS ya, fiber. Tapi harganya juga lumayan kan. Ya, ada harga, ada barang sih. Kalau mau main kayak gini Maya. Untuk headlampnya sendiri, ini saya menggunakan headlamp original. Headlamp original kan, aduh harganya juga agak lumayan pak. Harganya dua ini ya, dua ini itu 3.500.000 pak. Ada, dan fairingnya sendiri nih ya, fairingnya itu satu set nih ya, dari sini ke bawah sana itu 3.500.000. Belum sama spion nih, jadi itu totalnya kalau untuk di sini aja lampunya 7 jutaan pak. Barokah loh. Oke, untuk spionnya saya menggunakan spion original R15. 180.000 pak harganya. Jadi ya lumayan original, bisa kelihatan depan belakang gitu ya. Oke guys, nah untuk fairing sendiri sama headlampnya, saya mempercayai motor saya itu dikerjakan suatu bengkel bernama, nah ini kan, AE Custom Bodywork R125. Oke, gue pakai bahasa Inggris dulu ya, siapa tahu ada yang nonton orang Inggris gitu kan. Oke guys, if you wanna try to fix your bike in your R15, absolutely, you can buy in this people. You can search in Facebook, I Custom Bodywork. Okay, just search in Facebook. Okay, this name. Nah, you can buy this in that. Jadi untuk kalian gitu yang mau beli, tuh beli di sini. Ini Facebooknya I Custom. Bagus kan? Ada R125 asli. Mirip deh asli gitu ya. Replikanya tuh lihat guys. Cakep banget kan? Nggak sia-sia deh. Tapi emang kalau ada harga ada kualitas pasti. Oke, untuk speedometer sendiri gue masih pakai Old Vixion. Jadi ini masih Old Vixion banget kan? Kamu bisa lihat tuh Old Vixion 2012. Tutup tangkinya masih kaleng susu tuh. Ada. Oke, untuk stang sendiri nih apa ya? Stang sendiri saya menggunakan Ninja RR original. Nah, untuk pemakaiannya sih agak digerinda nih, di bagian sininya agak digerinda. Oke, karena kalau nggak digerinda itu nggak bisa masuk pak, bakal kena ini. Coba gecek di Ninja RR gitu, stangnya pasti ada pentolan. Nah, itu mesti digerinda. Nah, untuk tangki sendiri pak, ini sebenarnya tangkinya kondom. Tapi memang lihat ya, kondomnya tuh fibernya itu bukan fiber mainan gitu loh, lihat tuh, cahaya mataharinya kelihatan nggak tuh, meling, mulus kayak pantat saya pak. Ada, pantat gue mah agak berkuduk gitu, ada. Nah tuh lihat gak pak, aduh ya Allah mulusnya pak, aduh, kayak pantat. Oke, sudah bahas soal fairing tentunya, kita sekarang bahas double disc deh. Nih double disc nih. Jadi kamu tinggal beli velg yang cakramnya lebar. Basing deh kalau kamu pakai velg original juga nggak apa-apa. Untuk ininya sendiri ya pak, shocknya saya masih menggunakan shock original ya, nggak ganti nih, nggak ditukar yang kanan jadi kiri kanan, nggak, masih original gitu ya. Jadi saya cuma nambah bracket ini pak. Ini besi nih, jangan lokasinya triplek. Nah ini besi, ini kaliper Thunder, Suzuki Thunder. Kamu bisa pesen di dealer Suzuki di daerah kamu. Harganya kalau di Bandar Lampung ya 419.000 nih pak. Nih, ini belum jasa masangnya nih semuanya. Nih piringan cakram orinya 200 berapa gitu, 260-an kalau nggak salah, sama baut-bautnya. Oke, kalau untuk spakbornya sendiri saya menggunakan spakbor Ninja FI yang terbaru pak, yang injeksi, ada bukan karbu. Tuh, jadi kamu tinggal beli ini sama ke tukang bubut. Buat apa? Buat bracket nih. Ini namanya bracket nih. Buat nyantolin si kaliper piringan ini biar pakem nih biar nempel nih di sini ya.
Tuh, ini adaptornya bisa beli di tukang bubut. Kalau nggak kamu ke tukang bubut deh, kamu ngomong Pak mau buat double cakram gitu, pasti tau lah. Tunjukin aja gitu. Oke. Nah, untuk handle remnya sendiri itu kita mesti ganti juga kan, nggak bisa pakai yang original. Karena yang original bakalan nggak kuat, ngempos. Ini pasti langsung jadi blub gitu ya, ada nggak ngerem, nggak kerasa banget double discnya. Jadi ini belinya sih yang Yoshimura 150 ribuan aja gitu ya. Gue belum bisa beli yang mahal, nggak sanggup Pak. Ya namanya juga ya masih mencari uang gitu. Oke. Jadi kabelnya, selangnya kalau bisa dilihat nih ya lebih dekat. Nah ini jadi ini rem nih ya. Ini rem zut ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, kesini dulu baru dioper ke kaliper sebelah sana. Kalau kalian mau nanya lewat komen deh, insya Allah gue jawab. Oke, soal kamu yang nanya, Bang, kayak mana kalau misalkan mau ganti oli? Apa harus buka pairing dulu? Enggak, Pak, enggak harus buka pairing gitu ya. Please guys, dia mah HR125 ada lobang gitu di sininya. Nah, ini nih gunanya lobang ini bukan ditusuk-tusuk, Pak. Gunanya lubang nih buat ganti olinya gitu ya. Kamu tinggal ambil tang, kamu puter, kamu congkel, kamu masukin olinya, kamu tinggal buka dari bawah, selesai Pak. Gak usah bongkar semuanya, ada ribet Pak. Please Pak, R125 itu nggak ribet. Nah untuk step sendiri saya menggunakan Yamaha R15 Pak. Harganya 700.000 inden sebulan. Nah, tapi nggak langsung jadi gini ya. Itu bubar plak semua, ini kepisah, ini kepisah, ini kepisah nih. Lu harus ngerakit sendiri tuh. Gupek. Nah untuk arm original sendiri saya menggunakan armnya R15 Pak. Agak sedikit mahal, 3.500.000 gitu, tapi beda gitu ya. Beda banget sama bahan yang punya Sabre gitu. Gue lihat, aduh Sabre itu gue lihat ada nggak deh. Bagusan ini Pak. Ting deng. Oke, untuk kaliper sendiri gue pakai yang ini Ori R15 juga. Saya dapat ini waktu itu sekalian nama ininya gitu ya. Jadi gue beli ini, dapat ini gitu. Oke, apalagi piringan cakramnya NPL 15 sama aja, nggak usah kalau kamu punya NPL. Ini ban gara-gara gua dulu waktu itu cornering fail, aduh jangan deh. Nah untuk step belakang juga saya pakai punya 15 Pak, jreng jreng jreng, nggak pakai Pixen lagi Pak, aduh. Jadi semua udah dirombak nih, punya R15, punya R15, punya R15, punya Pixen, punya R15, punya R15, Pixen juga sama aja gitu ya. Tuh gearnya juga punya R15. Nah bodinya sendiri kan nih ori nih. Ori ini fiber. Nah, tuh ini ori kan. Tuh aduh ya Allah rapih kan, aduh. Tuh kan. Tuh. Nah, untuk body orinya sendiri lu harus mesti ubah rangka. Lihat dari sininya nih. Kalau Vixen itu rangkanya dari sini, Pak. Nih, dari sini nih rangkanya. Jadi kalau R15 tuh di atas sedikit. R125 pas di garisnya ini kalau nggak salah ya. Jadi nah, begitulah ubah rangka gitu ya. Tuh. Kamu perhatiin kalau mau tahu ubah rangka apa enggak gitu ya. Nah, untuk step belakangnya sendiri saya bisa dicopot ini, Pak. Bisa copot bongkar pasang. Ini bautnya sendiri nemu ini ya, warnanya beda sendiri. Ada untuk apa lagi ya? Untuk stop lampnya nih agak mahal Pak. Ini 700 ribuan ini. Aduh, cuma gini doang 700 ribu loh. Aduh, kalau ini saya custom fiber gitu kan. Kalau aslinya mahal Pak, 900 ribu. Mending fiber Pak, cuma 300 ribuan gue ini. Aduh tuh, rapi kan. Bodinya sendiri seset. Gue nggak tahu berapa hasilnya, tapi gue waktu itu masih ingat gue ngabisin 3 jutaan lebih ya. Dari sini nih, dari sini 3.800.000 berapa gitu. Ini juga dia bisa nyampe 4 jutaan sih waktu itu, saya masih ingat kok. Jadi gitu kan. Untuk jok belakang sendiri masih original, tapi karet itu udah diganti sama yang pori-pori tuh. Aduh ini kayak pantat Ceribel nih, aduh anget. Nah kalau ini fiber kan, nih fiber, saya tunjukin fiber tuh, fiber tuh, aduh lihat gitu tuh fiber kan. Nah, tapi jangan ngasal fiber kan, rapi, butuh kreativitas, jangan asal plek doang. Nah tuh ya, tuh rangka saya Pak udah dirombak, tuh aki saya jadi sini. Ini aki ini gue gunain aki 9 ampere gara-gara headlamp original itu 50 watt Pak kalau salah satunya. Jadi harus ganti aki, kalau enggak waduh udah tewas motor lu di jalan. Oke. Nah jadi ini kuat nih, gak diapa-apain, gue kuat banget nih. Jadi lu harus kuat banget. Nah baru gini, ini kuat banget. Nah apalagi yang gue ceritain nih ada. Nah sabar nih soal arm sendiri gitu ya.
Kalau Bang PNP nggak kalau ke Vision atau ke NPL 15 PNP kan, PNP. Lo beli seset ya, asal lo jangan beli tanggung menanggung lo. Kalau beli tanggung menanggung ribet sendiri ujungnya. Lo beli pretelan sebelah sini, pretelan sebelah sini ada. Beli seset deh pokoknya, udah sama ininya nih. Kalau ini gue beli lagi nih ya. Kalau yang originalnya nggak ada kayak ginian nih. Nih gue beli di Denny Lokomotif nih, harganya agak mahal sedikit Bang. 500.000 Pak, kanan kiri. Ada sip 500.000 tuh udah ada pedoknya. Untuk ini sendiri gue pakai R15. Dari apa sih ininya? Gear. Gear gue pakai R15. Gear pakai R15 tuh ya. Tuh, ini step R15 juga. Tuh, aduh, cakep deh. Nah, by the way, ini pasti bertanya-tanya, ini knalpot apa Bang? Kok pendek banget gitu. Ini knalpot NVL Pak. Ini knalpot LVL semua saya potong Pak. Jadi ini potong dipendekin. Saya nggak tahu berapa sentinya gitu kan. Cuma kalau kamu lihat, ini panjangnya nih. Kamu bisa lihat nggak nih? Nih, tuh celah. Jadi panjangnya dari sini sampai sini doang kan. Nggak tahu nih berapa senti nih. Coba hitung satu. Ya, nih dua jari inilah ya. Kalau kamu ini terus kamu presiin aja bentuknya sama body R125 atau ya sesuai dengan keinginan lo lah gitu ya. Jangan sama banget sama ini gitu kan, susah. Jadi saya juga nggak tahu gitu. Oke. Aduh, apalagi gitu ya, tutup tangki belum Pak, saya belum mampu gitu ganti NPL. Oke Pak, jadi ini motor saya gitu kan, Vixen R125. Oke guys, kemarin kalian banyak yang nanya gitu ya, Bang kalau untuk body ya, si bapak lewat sini lagi, misi Pak. Jadi kalau untuk R125 sendiri nih Pak, cewek tuh, aduh, kalau untuk R125 sendiri gitu ya, kalau untuk modifikasi gitu ya, ditilang apa enggak ya, nonton part selanjutnya sebelum saya itu Pak, yang saya lewat gabungan gitu ya, itu nggak tahu hoki apa enggak. Kalau kata ya banyak yang bilang hoki, banyak yang bilang yang motor kayak gini nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya asalkan itu ada spion, ada sen, tuh kan, ada lampu hidup, aman, knalpot standar. Oh iya, saya mau nunjukin suaranya dulu. Suaranya ya tetap standar sih Pak, nggak kenapa-napa kok. Tuh. Standar Pak, standar, nggak ada enak-enak sekali, tapi ya aman di jalan, aman jalan gitu ya. Oke, jadi guys, bagi kamu yang pengen modif gitu ya, jangan mikirin itu dulu, oke? Yang penting motor lo ada spion, motor lo ada sen sesuai STNK, nggak akan ubah. Jadi di STNK itu nggak ada keterangan lo harus ubah bentuk, ubah body, nggak ada. Yang ada itu cuma ubah warna di STNK itu. Terus Bang, kalau itu ntar kena tilang Bang. Kalau mau ubah body, nanti ganti STNK-nya di mananya? Ya nggak ada kan udah saya bilang gitu ya. Cuma ubah warna, oke? Ini saya ubah warna juga. Tapi belum saya urus Pak. Karena saya motor nakal Pak. Jadi motor saya ini motor nakal gitu. Aduh, belum saya urus. Nah, gini, gimana? Masih banyak tanya lagi Pak. Oke guys, bagi kamu tuh Vixen ya. Ini Vixen Pak, bukan R15, bukan R125, cuma Vixen, cuma dimodif. Kalau pengen modif dah deh ke bengkel yang tadi nih, gua sebutin nih, gua cari lagi nih AE Custom, cari di Facebook. Nih lokomotif ini yang gua beli tuh, beli setelan rantai. Betul, nih. Cari aja di Facebooknya lokomotif Jajar gitu ya. Dah, fix. Jadi gini kan motor saya gitu ya, selama saya ngevlog, selama saya menggila-gila di jalan gitu ya, nggak sesuai banget kan motor sama orangnya gitu ya. Orangnya mah ada koplak, nggak sesuai banget kerennya, ada tuh. Dah fix. Oke. Bagi kamu yang memang keren banget sama motor kayak gini gitu ya, please guys, siapin uang banyak, siapin dana banyak gitu ya, nabung. Saya sampai kurus Pak, kurus ada. Saya nggak makan Pak waktu SMA, ada. Dah. Oke guys, kalau kalian suka gitu ya, kalian like gitu. Kalau kalian mau share buat teman-teman kalian share nggak apa-apa gitu. Kalau kalian mau subscribe, please guys, gue butuh itu. Oke kan, kembali lagi Rizky Motovlog tentunya. I love you. Silakan tinggalkan komen jika ada yang bertanya. Saya ingin nanti kalian ngasih tahu gitu ya. Saya coba jawab kalau saya tahu. Kalau saya tahu tapi ya jangan maksa. Oke, dadah. Jadi ini begitulah motor saya begitu Pak. Wow. Oke, dadah semuanya. Love you.